Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid At-Taqwa serta para jamaah, para bapak, para ibu, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali hadir bersama di tempat yang mulia ini dalam kegiatan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliyah taqarrub kita baik yang berupa yang wajib maupun yang sunnah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita memanfaatkan waktu terbaik ini sama-sama mudarasah bab tentang akidah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang arkanul iman. Arkan jamak dari rukun ya. Arkanul iman di rukun-rukun iman. Rukun itu pilar ya, sesuatu yang harus ada di dalam sesuatu, pilar utama. Qauluhu wal imanu, al imanu huwa al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Iman yang merupakan bagian dari usuluddin ya, pokok atau pondasi dalam agama ini ya, sebagaimana jawaban Nabi SAW dalam hadis Jibril yang masyhur ya, hadis Jibril maksudnya ya, riwayatan hadis itu ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW ketika sedang bersama dengan para sahabat, lalu bertanya tentang Islam ya, dijawab dan dibenarkan. Shadaqta fa akhbirni anil iman, fa akhbirni anil iman. Ketika sudah dijawab tentang Islam, faqala an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta, engkau benar. Kemudian fa akhbirni anil iman, faqala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau meyakini, pertama adalah iman kepada Allah. Iman meyakini dengan sepenuh hati ya, bukan keyakinan jadi-jadian atau asal-asalan ya. Iman itu dari hati, amal qalbi. Yang pertama adalah al-imanu billah,
wa malaikatihi, iman yakin akan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah berupa wahyu. Ya. Kalam Allah. Ya. Wa rusulihi, dan mengimani para rasul, manusia terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul, menjadi utusan. Rasul itu artinya utusan. Ya. Utusan Allah untuk menyampaikan risalah berupa apa? Kitab. Ya. Kepada umat manusia sesuai dengan zamannya. Para rasul. Wal yaumil akhiri, yang kelima adalah beriman pada adanya hari akhir, hari kiamat, bahwa dunia ini akan berakhir, tidak selamanya seperti ini. Jadi selesainya dunia ini adalah kiamat, hari akhir. Dan yang keenam, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman, meyakini dengan sepenuh hati dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang terjadi di dunia ini, termasuk apa yang terjadi pada diri kita, itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Artinya menurut penilaian kita, ya, kita akan mengatakan baik kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebaliknya, kita akan mengatakan buruk ketika tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa jadi buat kita tidak baik, tapi buat yang lain baik, ya kan? Ya. Kalau kita misalnya sakit, kita akan mengatakan apa? Kalau sakit, bilangnya nggak baik kan? Tapi buat dokter, kalau nggak ada orang sakit, dokter nganggur. Ya, kan rezekinya dari adanya orang sakit, gitu kan? Hujan lebat, kata kita, waduh, halangan, hambatan. Tapi buat anak-anak yang ngojek payung, itu rezekinya dari situ. Ya, kalau panas terus begini kan ojek payungnya nggak laku. Jadi kadang kita mengatakan sesuatu itu baik, tapi bagi yang lain kebalikannya. Ya. Makanya di sini khairihi wa syarrihi, baik maupun yang buruk. Ini yang kemudian oleh para ulama disebut sebagai arkanul iman. Nah, yang menyebutkan kata arkanul iman itu adalah ulama. Ya, Rasulullah hanya menyebutkan tadi pokok-pokoknya saja. Nah, pokok yang 6 ini adalah arkanul iman menurut ya, kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Meyakini takdir, ya, meyakini akan adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi kita, bagi alam dunia. Pada bahasan yang lalu ada kelompok namanya Qadariyah. Kelompok Qadariyah itu kelompok Mu'tazilah. Nah, kelompok Mu'tazilah tidak meyakini rukun iman yang ke-6. Jadi rukun iman itu hanya 5. Karena tidak meyakini adanya takdir Allah. Ya, semua yang terjadi ya hasil jerih payah manusia. Itu menurut faham Qadariyah atau faham Mu'tazilah. Mau sukses atau gagal ya, tergantung daripada usaha manusia. Ya,
Inilah arkanul iman yang wajib kita yakini, melekat di dalam hati. Tidak ada kepura-puraan, pura-pura beriman, ini melekat di dalam hati, sepenuh hati. Yang kemudian keimanan ini harus diwujudkan bil amal ma'at tasdiq, diwujudkan dengan amal, dengan perbuatan orang yang beriman. Makanya kalau di dalam banyak ayat itu, jika disebutkan kata alladzina amanu, berikutnya adalah wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman. Kemudian kalimat berikutnya adalah yang beramal soleh dan beramal soleh, beramal. Nah, amal ini adalah wujud, bukti daripada keimanan seseorang. Apa buktinya? Iman kepada Allah, apa buktinya? Buktinya adalah mengikuti perintah Allah, kan gitu kan? Menjauhi larangan-larangan Allah. Itu bukti seseorang itu percaya atau yakin akan adanya Allah. Kalau yakin kepada Allah berarti yakin dengan perintah-perintahnya, kan? Yakin dengan kitabnya. Jadi yang berikutnya itu adalah suatu yang lawazim, atau lawazim itu melekat, rangkaian setelah iman kepada Allah, iman pada malaikat Allah. Malaikat sebagai utusan dari langit ke bumi, sebagai penyambung, sebagai duta, sebagai duta langit ke bumi, yang membawa wahyu, yang bagi-bagi rizki, yang mencabut nyawa. Itu kan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita wajib percaya adanya. Jadi tidak mungkin disebut sebagai orang yang beriman kalau tidak ada bukti amal soleh. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang bukti-bukti iman itu, misalnya qauluhu ta'ala, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, apa reaksinya? Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Sekarang kita menggunakan pendekatan dulu, pendekatan kebiasaan kita. Ketika kita mencintai sesuatu, kemudian sesuatu yang kita cintai, misalnya seseorang yang kita cintai itu disebut namanya, nyambung nggak hati kita? Ada getaran nggak? Nyambung. Kenal. Saya mengenal orang yang baik, misalnya namanya Pak Dadang. Ketika disebut nama itu, maka nyambung dia. Jadi contoh misalnya ketika kita lagi ada pertemuan orang tua siswa. Nah, di antara siswa-siswa yang disebutkan namanya itu adalah anak kita. Apa jadinya? Ada sambungan, kan, ada getar. Perumpamaannya, pendekatannya seperti itu.
Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, bukan berarti harus bergetar begini. Ini bukan hatinya yang bergetar. Ya, badannya. Jadi ada koneksi. Ya, connect. Jika disebut nama Allah. Dengan baik melalui zikrullah, melalui tilawah Al-Qur'an. Ya. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Maka ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita yakin bahwa kita sedang membaca firman-firman Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Maka firmannya pun demikian, kalamnya pun demikian agungnya. Pendekatannya, gunakan pendekatan maksudnya biar gampang dipahami. Ya, kita membaca surat dari, misalnya dari presiden. Ya, presiden saya mendapat surat dari presiden, isinya berita gembira atau ancaman. Kira-kira apa reaksinya? Ya, reaksi kita. Ya. Berita gembira juga gemeter. Ada apa? Ketika ada berupa ancaman pun ada perasaan. Maka ta'zim kita kepada kalam Allah ketika melalui tilawah, ta'zim. Karena kita juga menghormati atau ta'zim pada kalam Allah bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh sembarangan ketika membaca Al-Quran, ya, tidak boleh sambil yang lainnya, sambil ngobrol, sambil main HP. Ya. Zaman sekarang itu terus yang namanya setan gepeng itu susah sekali dipisahkan. Ya. Kadang setan yang lain sudah menyingkir, cuma ya, setan gepeng ini selalu aja mengganggu kita, sehingga kadang tilawah kita itu dicampur. Ya. Kita lagi tilawah, lagi baca Quran, ada WA masuk, ini sudah mulai terganggu. Ya. Kalau bapak-bapak mungkin enggak ya, mulai terganggu, maka mulai, waduh, buka dulu nih, jangan-jangan ada berita penting. Seolah-olah yang lagi dibaca ini nggak penting, tinggalkan, dibuka, ya, dijawab, ya, sambil menunggu balasan baca lagi. Akhirnya apa? Ya, baca Quran selang-seling dengan ngobrol orang seberang, orang yang jauh. Tidak ngobrol dengan orang yang dekat, tapi ngobrol sama orang yang jauh. Kira-kira perasaannya kalau kita nih, ya, lagi bicara dengan orang penting, ya, lagi bicara dengan orang penting. Contohnya tadi, lagi dibicara dengan presiden. Lalu ada orang yang nyelonong nyelak pembicaraan kita. Kira-kira perasaannya seperti apa? Ya kan? Nyaman nggak perasaannya? Tidak nyaman, ya kan? Tidak nyaman. Pendekatan inilah. Pentingan mana dengan Al-Quran? Lebih mulia mana dengan Allah? Ya. Lebih utama mana firman-Nya dengan yang lainnya? Maka utamakan, dan ya, ketika kita sedang tilawah Al-Quran itu fokus pada tilawahnya, sehingga kita bisa merasakan tadi, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, ya, melalui ayat-ayatnya, melalui firman-firmannya, maka bergetarlah hatinya. Ada koneksi, nyambung. Wa qauluhu ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu.
orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, ya, tidak ragu terhadap keimanannya. Artinya iman itu menghunjam di dalam hati, ya, mengakar. Kalau keimanan itu sudah tertanam di dalam hati, maka tidak ada keraguan sedikit. Maka lanjutan ayatnya adalah wajahad summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Ya. Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwanya. Harta dan jiwanya. Wa qawluhu ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu, demi Allah, fala wa rabbik la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka bertahkim kepadamu, menjadikanmu sebagai penetap hukum, ya, pemutus, ya, hukum ketika mereka berselisih. Jadi ada kisahnya, ya, seorang yang berselisih, kemudian diselesaikan perselisihan ini oleh Rasulullah SAW. Satu di antara mereka tidak terima dengan keputusan Rasul, maka turunlah ayat ini, ya. Jadi ketika dua orang itu berselisih, setelah diputuskan merasa saya dirugikan, perasaannya begitu, sehingga yang merasa dirugikan itu tidak terima. Lalu turun lagi, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sebelum sepenuh hati menerima keputusan Rasulullah, maka dinyatakan di sini nafyul iman, ya, la yu'minuna, mereka tidak beriman, ya. Apalagi sampai menolak, gitu ya, sampai menolak keputusan atau apa itu penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tadi bukti daripada iman itu, ya, adalah menerima sepenuh hati. Setelah iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan Rasulnya, ya, Rasul itu kan manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, ya, risalah, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan zamannya, ya, zaman, ya, nabi-nabi terdahulu, ya, nabi-nabi terdahulu itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Karena nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan, nabi-nabi itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Jadi satu periode, ya, batasan kaum hanya satu tempat, ya, tidak merambah ke tempat yang lainnya. Ya. Nabi Musa sampai dengan Nabi Isa itu adalah nabi-nabi Bani Israel. Ya. Taurat dan Injil khusus untuk kalangan Bani Israel, tidak ke yang lain. Ya. Jadi
Taurat dan Injil, termasuk Zabur. Taurat, Zabur, Injil itu hanya untuk kalangan Bani Israel. Kan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, ya, mereka ini adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum atau kalangan Bani Israel, bukan untuk yang lain. Kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi kafatan. Sedangkan aku, kata Nabi, aku diutus pada umat manusia seluruhnya. Ya. Bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi termasuk kita yang ada di sini. Ya, kaum Ajam. Ajam itu artinya non Arab. Ajam, ain jim mim, bukan azam. Azam itu tekad yang kuat. Ajam, non Arab. Ilan nasi kafatan. Risalah akhir, risalah terakhir, kitab samawi yang terakhir yang diturunkan pada nabi terakhir, itu sifatnya adalah amatan, kafatan linnas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka hanya risalah terakhir inilah yang sifatnya itu apa? Untuk seluruh umat manusia, seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, lintas batas, lintas suku dan ras, semuanya. Tidak ada lagi risalah setelah ini, setelah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun ya, yang tidak percaya dengan risalah terakhir, yang tidak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban risalah ini, disebut sebagai orang yang kafir. Siapapun, dimanapun, ya, di dunia ini, ya, di dunia ini, yang tidak percaya dengan risalah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, dan mereka sudah tahu, mendengar kedatangannya, maka mereka yang disebut dengan kafir itu. Kafir artinya ingkar. Kafir itu artinya mengingkari. Artinya mengingkari itu apa? Tidak percaya, ya, mengingkari kebenaran. Sebenarnya dia mengakui adanya kebenaran, mengakui, ya, cuma diingkari karena ada faktor lain, ya, diingkari kebenaran. Kafar juga diartikan ghatta, menutupi, ya, menutupi kebenaran yang sehingga seolah-olah kebenaran itu tidak nampak. Ada, cuma ditutupi, ya. Ditutupi oleh hawa nafsunya, ditutupi oleh egonya, ya. Sehingga meskipun dia mengakui, ya, ada bahwa ada risalah, ya, yang sifatnya adalah kafatan linnas, tapi kemudian dibelok-belokkan itu. Seolah-olah Islam ini hanya untuk bangsa Arab saja, ya. Islam ini adalah untuk semua umat manusia di dunia, ya. Ya, lintas batas, ya, lintas wilayah, lintas suku dan ras itu. Jadi tidak ada dikotomi, ya, dikotomi. Oh, ini Islam model apa? Model Arab atau bukan Arab? Ya, itu kan namanya dikotomi. Ya, yang sekarang itu banyak hembuskan itu, ya, banyak dihembuskan. Ya. Padahal ya namanya Islam, ya, ya, sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah.
Al-Quran dan Sunnah kan berbahasa Arab, ya kan itu. Al-Quran dan Sunnah ini berbahasa Arab. Kalau tidak mengerti bahasa Arab, sulit nanti menjelaskannya kan itu. Ya, sulit untuk memahaminya. Ya. Sehingga para ulama ya, belajar di mana? Di Mekah. Mekah itu Arab, ya kan. Dan ulama sebelumnya ya, yang datang dari Arab mengajarkan Islam ini di Nusantara, mengajarkan Islam sampailah ke Nusantara ini. Ya, gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan karena Islam itu sifatnya kafatan linnas atau disebut rahmatan lil alam. Jadi tidak ada pemisahan. Oh ini Islam A, Islam B, Islam C. Ya. Islam Arab, Islam Nusantara itu. Kalau dulu ya, para pencetus dai-dai di Nusantara ini mengatasnamakan Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara. Islam di Nusantara. Di Nusantara itu di Indonesia. Bukan Islam ala Indonesia atau Islam ala Nusantara. Bagaimana praktik ya, praktik Islam, implementasi ajaran-ajaran Islam di Nusantara. Bukan jadi label khusus kalau begini Islam Nusantara, kalau yang begitu Islam Arab. Itulah nanti yang menjadikan polarisasi ini. Jadi umat Islam jadi terpecah-pecah. Ya. Bukan terpecah dari segi pemahamannya saja, tapi juga ya, emosinya. Berhubung saya orang Nusantara, maka saya harus menggunakan Islam Nusantara, ya, versi baru. Ya. Ini repot, emosi, ya, pakai perasaan. Seolah-olah kalau yang datang dari Arab itu adalah Islam Arab yang tidak cocok diterapkan di bumi Nusantara ini. Padahal Al-Quran dan Sunnah itu salihun likulli zamanin wa makan, cocok untuk semua zaman dan tempat. Dahulu bisa dipraktikkan, sekarang pun bisa dipraktikkan. Ya. Di tempat lain bisa dipraktikkan, di sini pun bisa dipraktikkan, kan begitu kan? Ya, bisa. Adapun hal-hal yang kemudian ya, disesuaikan, ada beberapa hal yang disesuaikan dengan kondisi setempat, maka catatannya adalah selama tidak melanggar ketentuan pokok, tidak bertentangan dengan ketentuan pokoknya, maka boleh, bisa disesuaikan itu. Tapi kan tetap intinya sama. Inilah hadirin rahimakumullah. Ya, apa yang terjadi di masyarakat kita melalui video-video yang beredar di YouTube dan lain sebagainya, seolah-olah ya, umat Islam di negeri ini terpetak-petak, ya, terkotak-kotakan, yang semestinya tidak, ya. Karena persamaannya masih banyak. Kalau dicari persamaannya masih banyak. Adapun ada perbedaan, selama masih pada batas-batas kewajaran, ya, maka bukan hal yang tercela. Sama batas kewajaran, ya, tidak bertentangan dengan pokok agama. Ya. Perbedaan dalam masalah fikih, hal yang biasa. Ya. Jangan kemudian diperuncing lagi, ini bukan golongan kita. Ya, padahal masalahnya bukan masalah yang krusial. Ya. Masalah fikih itu masalah ijtihadiyah. Namanya memahami teks, memahami nas. Ya. Ada kemungkinan berbeda cara memahaminya. Ya. Namun seringkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini
ya, karena diperuncing akhirnya apa? Mengakibatkan adanya perpecahan. Yang semestinya perbedaan itu tidak mengakibatkan perpecahan. Perpecahan itu disebabkan karena adanya penyakit di dalam hati. Ya. Karena ada penyakit. Ya, penyakit hati diantaranya adalah ingin diakui. Orang lain nggak boleh, harus saya yang jadi. Ya, harus saya. Mengklaim kebenaran. Ya, yang benar saya, yang lain salah. Ini yang jadi masalah. Padahal ya, yang diperselisihkan itu bukan hal yang prinsip, karena masih masuk pada wilayah khilafiyah dalam bidang fikih. Nah, makanya di sini kita dituntut, karena kita berada di suatu tempat, ya, tempat kita ini kan sifatnya heterogen, beragam, ya. Yang hadir, yang datang ke perumahan ini dari berbagai macam latar belakang. Kebiasaannya juga beda-beda, daerahnya beda-beda. Kemudian bertemu dalam satu tempat, apalagi kemudian membentuk wadah, ya, namanya masjid. Nah, inilah menjadi pengayom kita semua, perekat kita semua, ya, perekat yang merekatkan kita, ya, sehingga dari berbagai latar belakang itu tetap bisa hidup bersama, ya, dan sama-sama hidup, ya, tetap bisa, ya, dengan mengakui tadi saling tahu sama tahu, ya, ketika terjadi perselisihan, hindari egoisme, hindari fanatik terhadap pendapat pribadi. Ini yang seringkali menimbulkan perselisihan itu karena fanatik terhadap pendapat pribadinya. Ini menurut saya begini, kalau tidak begini salah. Ini yang jadi penyakit, Pak. Di mana-mana akan terjadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Ada pernah suatu masjid ini, masih di Kota Bekasi. Sampai pemilihan DKM saja, Pak, dijaga polisi. Pemilihan DKM, pas siang-siang banyak polisi. Saya pas lewat di depan masjid itu tanya ke security, "Bang, ada apaan? Banyak polisi." Lagi pilihan DKM. Karena memang terjadi perselisihan tadi, ya, yang ternyata perselisihan itu bukan masalah yang krusial, bukan masalah yang, ya, pokok, karena hanya perbedaan-perbedaan dalam. Jadi dalam hidup bersama itu kita nggak bisa sempurna, ya. Kita nggak bisa sempurna. Kalau pengen punya teman yang sempurna, maka hidup seorang diri lah. Jangan punya teman, ya kan? Kalau pengen punya istri yang sempurna, udah membujang aja sampai nggak mungkin, ya. Maka ada plus minusnya itu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hidup bersama ini, bil khusus kita kaum muslimin di negeri ini bisa saling, ya, bersatu padu, ya, sehingga akan memiliki kekuatan yang bisa menggetarkan, ya, bisa menggetarkan yang lain, ya, menggetarkan umat yang lain, sehingga umat Islam ini betul-betul umat yang diperhitungkan, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah, ya, kajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba', wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته